berarti ibu-ibu, bapak-bapak sudah mempunyai 5 gram logam mulia atau emas. Nah, di mana kita mendapatkan keuntungannya? Kalau tabungan emas, satu kali lagi saya menjelaskan, kalau investasi jangka panjang itu salah satunya emas dan properti. Karena yang kita cari selisihnya, dia per tahun bakal naik. Sama kayak emas. Emas kalau ditarik garis lurus, setiap tahunnya pasti dia naik. Contohnya saja 2019 sebelum Covid, mungkin ibu-ibu di sini sering beli emas. Harga emas saat itu 690.000. Per hari ini harga logam mulia saja ibu, kita tidak usah menjelaskan yang untuk perhiasan ibu ya, karena kadarnya beda-beda ibu ya. Kita ambil yang secara general saja 24 karat, harga emas sekarang 1.090.000 per gram. Kita balik ke tahun 2019, harga emas hanya 690.000. Berarti kita hanya menunggu beberapa tahun emas kita sudah menghasilkan hasil investasi yang bagus. Nah, di sini investasi emas, kembali lagi saya ingatkan, jangka panjang, bukan jangka pendek ibu ya. Karena banyak yang mengatakan, saya beli hari ini kok 980 di tabungan emas, kok besok dijual jadi 950.000. Nah, karena itu jangka pendek ibu, yang kita lihat paling tidak 2-3 tahun baru terlihat hasil dari tabungan emas atau logam mulianya. Mungkin untuk tabungan emas sama cicilan logam mulia ada yang ingin ditanyakan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Atau sudah cukup mengerti untuk tabungan emasnya? Kemudian saya lanjutkan juga, kami ada program namanya Arum Haji. Arum Haji ini, kalau kita mau berangkat haji, paling tidak kita menunggu 15-20 tahun untuk wilayah NTB. Berarti semakin lama kita mendaftarkan porsi, berarti semakin lama juga kita berangkat. Mungkin ada sebagian orang yang memiliki dana lebih untuk langsung daftar haji, ada juga yang mungkin dananya tidak sampai 25 juta. Kalau kita simulasikan saat ini untuk beli porsi haji 25 juta ya bapak-bapak ibu-ibu. Nah, kalau di Pegadaian hanya dengan 3,5 gram, bapak-bapak ibu-ibu sudah mendapatkan porsi haji. Itu gimana cepat sekali lagi tadi untuk haji tadi, kalau kita store 3,5 gram kita dapat porsi apa gimana maksudnya? Jadi 3,5 gram logam mulia itu bapak untuk jaminan langsung kita daftarkan porsi hajinya hari itu juga. Pas kita store 3,5 gram itu langsung kita dapat kursi ya? Iya, nanti kita bantu ya? untuk langsung ke Kemenak kita daftarkan. Oh, cuma 3,5 gram saja? Saya bapak. Oh, karena kan kalau di bank kalau nggak salah harus 25 juta. Nah, itu bapak bedanya, ini kita membantu masyarakat ketika tidak memiliki uang langsung 25 juta, kita bisa bantu lewat 3,5 gram plus biaya administrasi, ada di lembaran itu. Langsung kita Kemenak, kita daftarkan porsi haji. Jadi Pegadaian yang langsung bayarkan, nanti urusan sisanya itu langsung ke Pegadaian saja. Nah, misalnya taruhlah biaya haji misal porsinya 50 juta. Jadi kita ntar angsurannya terserah kita mau berapa kali gitu. Jadi gini Pak, yang kita bantu ini adalah porsi hajinya saja. Porsi haji. Saya, karena kan kalau kita ke bank itu paling tidak 25 juta baru dapat porsinya saja. Karena untuk berangkat haji nanti mengikuti tahun. Kan biasanya ada biayanya 20 juta, 60 juta kan beda-beda. Nah itu di luar dari porsi haji. Oh gitu. Baik. Yang saya mau tanyakan Mbak, ini kan daftar 3,5 gram langsung dapat nomor. Itu antriannya untuk sampai bisa naik haji itu berapa tahun kira-kira? Kalau untuk hajinya itu Bapak mengikuti memang seperti yang dari pemerintah. Kan kalau NTB itu kurang lebih dari 15-20 tahun. Cuman yang saya maksud lebih cepat itu dalam artian gini Pak. Kalau kita menunggu 25 juta terkumpul baru kita daftar haji, berarti di saat itu baru kita daftar haji kan Pak? Daftar untuk porsinya dulu. Nah, ketika kita kalau di Pegadaian kita punya 3,5 gram aja, atau misalnya kita simulasikan saja 3,5 juta, kita sudah dapat porsinya dulu. Yang penting dapat porsi dulu, insya Allah 15 atau 20 tahun kemudian tidak
tidak terlambat lah Bapak. Kalau kita nunggu 25 juta mungkin kita bisa nunggu 2 tahun atau 3 tahun lagi baru bisa kita daftar, sedangkan di Pegadaian 3,5 gram kita bisa daftarkan hari itu juga gitu. Jadi ini untuk angsuran per bulannya yang 60 bulan 669.500 ini ya? Selama 60 bulan. Biaya proses awal ini Proses awalnya itu Bapak untuk pembukaan buku tabungan di administrasi itu hanya sekali saja, di awal saja. oh ini ditanggung nasabah berarti ya? Betul Bapak. Sampai di sini Baik. mungkin ada yang masih ingin menanyakan tentang Harum Haji. Kebetulan saya tadi dapat info dari teman, katanya ada yang bingung untuk tabungan emasnya, gimana caranya untuk beli emas, tambah tabungan emas. Kita ada nama aplikasinya Pegadaian Digital. Mungkin saya lanjutkan ke pembiayaan ya. Kalau di Pegadaian ada namanya KUR, sama kayak di BRI. Kalau di Pegadaian untuk KUR platform paling tinggi 10 juta tanpa jaminan. Jadi untuk KUR tanpa jaminan maksimal 10 juta. Yang penting bapak-bapak, ibu-ibu di sini punya usaha mikro atau usaha tani. Jadi KUR ini membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya, bukan kita bantu untuk bangun dulu. Jadi yang sudah ada kita kembangkan. Seperti itu. Nikah sudah rusak namanya di bank. Ada yang ingin mau ditanyakan untuk kurnya? Kalau kur hanya 0,4%, 0,14% per bulan. Kalau dalam tahunan 3% dibagi 12. Sangat kecil. Contohnya saja pinjaman 10 juta untuk 12 bulan itu bunganya sekitar 300.000. Kalau untuk usaha tani bayar 2 kali hanya 158.000 bunganya. Kalau untuk usia kendaraan mobil roda 4 atau truk atau L300 itu tahun 2005. Kalau untuk kendaraan motor 2 2013. Roda 2. Oh, sorry. Roda 2 2013, kalau roda 4 2005. Untuk persyaratan mikronya Pak, apa saja? Untuk kurnya. Ya, kur. Kalau kur ada di lembaran Bapak, fotokopi KTP suami istri ketika jika sudah menikah, surat izin usaha dari kelurahan atau desa, buku nikah, fotokopi rekening listrik terakhir. Apalagi ya di situ, itu aja sih sejarah jelasnya, itu aja, sama pas foto, KTP suami istri, buku nikah, kakak, sama surat izin Bingung usaha. apa perbedaannya antara syariah, Pegadaian syariah dan Pegadaian biasa? Kalau syariah sama konven itu hampir sama sih basisnya, sama kayak Harum Haji, kita tetap basisnya syariah Bapak. Tetap dia berbasis syariah karena kita juga bekerja sama langsung sama MUI. Jadi insya Allah bisa. Saya tambahkan untuk produk pembiayaannya ada namanya Kita Amanah. Amanah ini bisa menyicil motor kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4. Untuk bunganya dia itu 0,96 atau 1% lah kita sebutnya, 1% per bulan. Kalau mau di compare sama finance lain jauh, kita berani head to head lah untuk di compare. Terus kita juga ada cicilan untuk kendaraan roda 4. Bisa juga mobil second. Mobil second ketika sekarang Bapak pengen mobil temennya nih harganya 100 juta. Bapak punya uang 50 juta. 50 jutanya nanti Pegadaian yang bayar kan. Nanti tinggal hubungannya itu sama Pegadaian aja cicilannya. Seperti itu. Bisa juga kendaraan roda 4 seperti truk, dump truck, dan lain-lain. Nanti untuk brosurnya mungkin saya kirim ke, kayaknya di sini tidak ada Mbak Afma ya. Kebetulan saya kenanya Mbak Afma dari pengadilan. Ada. Besti saya itu. Ini saya share ke beliau untuk brosur-brosurnya.
karena mungkin bapak-bapak di sini atau ibu-ibu di sini banyak juga yang suka kendaraan roda 4 atau roda 2 untuk mobilitas, bisa ngambil pegadaian lebih rendah dia. Asik. Untuk cicilannya dia itu per bulan bisa beda 300 sampai 400 ribu dengan DP yang sama. Bisa disimulasikan Mbak, misalkan harga mobil 300 juta. Kita motor aja nih Pak. Oh, motor aja. Saya kira bisa mobil. Kalau mobil nanti saya kirim ke Bapak. Bapak mau mobil apa nanti saya kirimkan semua lembarannya Bapak. Tergantung dari DP juga dibebaskan Pak. Misalnya Bapak mau lebih dari 20% juga bisa. Jadi bebas DP. Nah, contohnya tadi masih ingat nggak untuk simulasi misalkan harga mobil 300 juta itu kira-kira misalkan DP-nya 0 itu per bulannya kena berapa? Maksud saya maksimal untuk DP-nya bisa lebih dari 15%. Darinya Saya minimal 15%. Mungkin salah ngomong saya tadi, minimal 15% untuk DP-nya. Maaf Bapak salah ngomong berarti saya. Untuk Bapak sama Ibu ada lagi Bapak-bapak Ibu-ibu yang ingin ditanyakan mengenai amanah, harum haji, tabungan emas, cicilan logam mulia, kur, atau cicilan lainnya. ayo Bapak Ibu, kalau ada yang ingin usaha kurnya ini 10 juta bebas ini ya, nggak ada jaminan. Nah kalau ada yang usaha UMKM kayak Robin untuk mengembangkan usahanya itu di Taman Mangga, 10 juta ini bebas. Dan 10 juta yang diterima itu full 10 juta, tidak ada Full, potongan. tidak ada potongan katanya. Ayo Batik, nih ayo kembangkan usaha kalian. Mumpung di Sony. Pegadaian masih banyak stok untuk kur. Ayo silakan bapak-bapak masih banyak ibu-ibu stoknya. bisa mengajukan ke kami, nanti kami minta KTP-nya, Ada yang kami lain? cekkan dulu. Bapak Ibu cukup. Jadi yang mobilnya nanti saya kirimkan brosurnya. Maunya di sini biar tahu semua teman-teman. Saya malu karena memang kendaraan roda 4 itu Bapak kan nggak semua ada showroomnya di sini Bapak. Jadi kita biasanya kalau yang nggak ada di sini kita bawa dari Mataram. Kalau motor juga Vespa juga kita bisa adakan di sini. Misalnya sekarang di brosur tidak ada, bisa nanti diajukan kami bawa nanti dari Mataram untuk Vespanya. Kalau untuk kendaraan sampai limit berapa plafonnya itu maksimal? Gak ada. Kalau sejauh ini sih belum ada sih Pak. Ini biasanya saya lupa banget ini untuk ibu-ibu di sini. Kita ada namanya arisan logam mulia Ibu. Nah, arisan logam mulia itu nanti ada DP-nya, nanti per bulan kita antarkan logam mulianya. Sekarang ibu-ibu biasanya arisan Tupperware, terus kerialang biasanya kalau di Sumbawa. Ayo diganti jadi logam mulia. Karena logam mulia itu investasi jangka panjang. Setidaknya ibu sudah punya logam mulia 1 gram. Kita mulai dari 1 gram, 2 gram sampai 25 gram. Untuk penjelasan hari ini cukup. Saya sudahi di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung kontak saya. Nanti saya sudah ada nomor Ibu Nani. Untuk info lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.